Pagi teman-teman, beberapa minggu atau hari yang lalu kita sudah unboxing, kita habis beli sukulen dan kita udah berbagi tips gimana reaksi atau lebih tepatnya tips setelah kita beli sukulen itu kita nanamnya seperti apa. Nah, pada hari ini aku akan nge-share ke teman-teman gimana sih caranya atau tips untuk propagasi daun sukulen. Ya, walaupun video-video sebelumnya udah pernah kita bahas, dan untuk media tanamnya kita menggunakan sekam bakar, kompos, dan macam-macamnya. Dan biasanya setelah kita tanam satu persatu seperti ini, kita akan menemukan yang namanya daun bagian bawah yang ada kadang udah rompol, kadang bisa kita rompolin sendiri. Jadi daun yang kita rompolin atau rompol sendiri itu jangan langsung dibuang, melainkan bisa kita lakukan propagasi daun. Dan biasanya itu kalau sukulen yang udah kita unboxing, udah di bagian bawahnya daunnya masih banyak, tipsnya itu buat teman-teman agar memperbanyak koleksi lebih cepat itu adalah memotes bagian bawah. Jadi seperti ini kan di bawahnya masih banyak daun-daunnya, itu teman-teman bisa rompolin mungkin 3 atau 2 daun, terus nanti daunnya kita propagasi. Nah, berbicara tentang propagasi daun sukulen, teman-teman bisa lakukan beberapa catatan. Pertama, siapkan media tanam yang komposisinya lebih banyak sekam bakar. Yang kedua, saat menyiram, jangan disiram di bagian daun sukulen, melainkan di bagian media tanamnya agar tidak terkena sukulen langsung. Kalau penyiramannya daunnya kena disemprot atau kena air, rata-rata potensi untuk gagalnya lebih sering. Yang ketiga adalah jangan sering dipegang-pegang, karena daun sukulen yang sering dipegang-pegang dapat menyebabkan potensi busuk lebih tinggi. Kemudian tips yang keberapa aku lupa, itu teman-teman pastikan untuk menaruhnya di tempat yang hangat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, namun juga jangan terlalu lembab, karena terlalu lembab bisa mati, terlalu panas bisa mengalami sunburn, jadi agak susah-susah gampang. Seperti itu teman-teman. Hasil bekas sisa daun-daunnya yang tadi kita rompolin, langsung kita akan semai propagasi daun di media tanam yang di sini ya, gengs ya. Kita akan tata di sini. Perlukah kita tata atau asal-asalan? Ini acak ya, biasanya kan seragam, tapi kali ini kita acak karena ini sedang acak. Dan ini kecil-kecil, walaupun kecil-kecil itu masih bisa dipropagasi daun. Nanti kalau dia bagus, dia masih tetap bisa beranak kok. Jadi tidak perlu khawatir, semoga tidak dimakan tikus, karena yang kali ini kita nanamnya di luar. Karena di luar ya siap-siap resikonya tikus. Tapi kalau kita taruh di dalam rumah tuh, yang di belakang rumahku tuh sinar mataharinya nggak masuk teman-teman. Makanya aku keluarin lagi kayak orang bingung gitu loh. Dan ini gini aja terus sampai selesai. Nah, biasanya daun sukulen itu ada yang dia responsif, tumbuh akar dan tunasnya lebih cepat, ada yang lambat. Ini itu kita nyamainya sama barengan, tapi ini udah 1 minggu itu udah keluar anak dan akarnya. Jadi setiap kaktus itu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri ya teman-teman. Dan ini kita akan update sukulennya. Dan tadi kan kita lihat saya yang versi zoom ya, versi kecil. Kalau versi dari jauhnya itu kayak gini teman-teman.
Jadi yang kemarin kita tata rapi ternyata berantakan lagi karena kemarin sempat ya biasa kalau kayak gini di luar itu rawan sama tikus. Jadi sering dipakai loncat-loncat tikus atau untuk jalan tikus, jadinya berantakan lagi. Tapi di sini kita bisa cek dan bisa lihat bahwasanya propagasi sukulen kita itu udah mulai ada yang keluar akar dan keluar anakannya, dan masing-masing sukulen itu beda-beda teman-teman reaksinya. Ada yang dia akan keluar akar dulu baru menyusul tunas, sebaliknya ada yang tunas dulu akarnya nggak muncul terus muncul akarnya belakangan. Itu hal yang wajar dalam proses propagasi sukulen. Dan yang menariknya itu aku ingin kayak itu loh, ngecek sebenarnya apakah ada potensi atau peluang jenis kaktus yang keluar akarnya dulu atau tunasnya dulu. Apakah itu bisa dilihat dari jenis kaktusnya atau semua kaktus itu juga bisa acak gitu. Jadi itu belum aku buktikan ya. Ya semoga besok suatu saat ada ini, soalnya ini butuh sampel daun. Sementara di rumah itu sampel daun sukulennya belum ada. Baru ini guys, habis kemarin sisa dari unboxing, habis dari beli. Jadi teman-teman kalau habis beli ada banyak daun-daun yang rompol jangan dibuang, tapi dipropagasi gini aja. Nanti biar keluar tunasnya, lumayan kan, bisa nambah koleksi kaktusnya. Dan di sini aku akan memperlihatkan ke teman-teman salah satu koleksi kaktus lain. Ini masuk dari keluarga sedum. Ini ada juga yang menyebutnya dengan sukulen air mata ibu. Dia itu sukulen yang merambat. Apa sih, menggantung, karena pertumbuhannya ngelolor-ngelolor. Apa sih bahasa Indonesianya ngelolor ya, kayak gini ya, panjang-panjang gini. Dan ini tuh biasanya kan gampang rompol, rompol gitu bahasa Indonesia, rontok ya guys. Daunnya itu gampang rontok, sehingga rontokannya itu seringkali aku manfaatin, aku ambil lagi kemudian aku sebarin aja entah di mana, nanti dia akan tumbuh ya, meskipun lebih lama kalau kita propagasi pakai daun seperti ini, dan lebih cepat kita propagasinya lewat batang. Tapi ya tergantung, setiap kita punya ininya sendiri-sendiri gitu aja sih guys untuk update-nya. Jadi sukulen itu ada yang untuk gantung dan ada juga yang modelnya kayak bunga mawar gitu. Dan untuk update dan tipsnya untuk dunia persukulen ini aja untuk propagasi daun. Semoga bermanfaat dan kita akan update suatu saat nanti. Dan bye bye.